Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Hari ini ada kabar yang sangat mengejutkan, bahkan sangat mengecewakan, amat sangat disayangkan. Kabar dari wilayah Tegal, Jawa Tengah, dari seorang kiai. Dan pasti Anda sudah familiar sekali dengan kiai ini. Kiai Saripudin Tegal. Hari ini pada tanggal 23 Mei 2024, Kiai Saripudin Tegal resmi berhenti dari jabatannya sebagai Panglima Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia. Tidak jelas sih sebetulnya apa penyebabnya beliau tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Panglima Laskar PWI. Tapi ketika saya hubungi melalui pesan WhatsApp, ya kurang lebih ini adalah faktor yang sangat menentukan kenapa beliau, Kiai Saripudin Tegal, kemudian meninggalkan organisasinya yang sudah sebagai salah satu hasil dari perjuangan beliau selama ini. Karena Kiai Saripudin selama ini sudah menegakan waktunya, menegakan pikiran dan biaya, dan semua fokus dicurahkan untuk bagaimana berdirinya Laskar Perjuangan Wali Songo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku kabeh, para keluarga besar Trah Wali Songo, para pecinta ajaran dakwah Wali Songo, para putra raja-raja Nuswantoro dimanapun berada, baik yang ada di dalam negara Indonesia ataupun saat ini lagi ada misi atau tugas di luar negeri. Salam waras, salam sehat, salam NKRI. Tetap kita perjuangkan hak-hak pribumi dan kita pertahankan rumah besar Wali Songo. Jangan sampai kemudian rumah besar yang sudah dibangun sejak abad 14 diporak-porandakan, dirusak, dikotori, dan lain sebagainya. Ayo bangun saudaraku, ayo bangun saudariku. Oh ya, saya Saripudin Santri Deso yang alhamdulillah saat ini sedang dikasih amanat oleh para kesepuhan untuk menjadi koordinator ikrar deklarasi Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo yang insya Allah nanti akan kami gaungkan, kami laksanakan di hari Jumat malam Sabtu 6 Oktober di Bumi Cilacap. Begitu Kang Mas. Ya katakanlah beliau ini seorang founding father-nya. Nah, apa penyebabnya? Ya kurang lebih kalau bisa saya simpulkan di pesan WhatsApp dengan beliau ini adalah tidak keharmonisannya antar pengurus atau petinggi di Laskar PWI. Dan dari awal organisasi ini dibentuk hingga sudah terdaftar resmi di Kemenkumham bahwa Laskar Wali Songo ini bukan laskar sebagai yang menjiplak seperti Laskar FPI, Laskar macam-macam ya yang kita ketahui bersama yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Laskar PWI ini adalah betul-betul laskar sebagai wadah dari semua etnis, dari semua agama yang ada di Indonesia ini. Karena Laskar PWI adalah berbasis Bhinneka Tunggal Ika dengan ideologi Pancasila. Dari pesan WhatsApp yang dengan Kiai Saripudin itu, akhirnya saya menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Kiai Saripudin Tegal ini, Laskar PWI itu tidak menciptakan kultur nasab seperti Ba'alawi. Tidak menciptakan tradisi nasab seperti klan Ba'alawi. Tapi benar-benar ini murni perjuangan atas nama bangsa ini. Yang sudah sekian lama dijajah, diperbudak secara spiritual oleh
klan Ba'alawi, oleh para habaib yang ada di Indonesia ini, seperti apa yang sudah dipesankan oleh almarhum Buya Ma'arif, bahwa klan Ba'alawi itu adalah perbudakan, penindasan, dan penjajahan spiritual. Nah, kemungkinan ada persoalan seperti ini, akhirnya Kiai Saripudin Tegal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Panglima Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia. Saya jadi ingat apa yang dikatakan juga oleh seorang kiai dari wilayah timur, yang pada waktu itu juga mengatakan kepada saya per telepon. Jadi beliau ini akan dikasih mandat sebagai ketua Laskar di wilayah tersebut. Kalau di PBNU ini ya mirip-mirip lah seperti kayak PCNU, jadi seperti cabangnya PWI. Tapi beliau, sekali lagi mohon maaf tidak akan saya sebut namanya, beliau mempelajari dulu bagaimana mekanisme, bagaimana sistem yang ada di organisasi Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia ini. Dan menurut beliau kok sangat aneh. Kenapa nomenklaturnya organisasi ini kok seperti ini? Tidak ada semacam delegasi dari mulai pimpinan pusat, pimpinan wilayah, sampai pimpinan cabang, bahkan sampai ranting-rantingnya. Semua terkesan ingin menjadi pemimpin. Terkesannya adalah ada dominasi pemimpin di Laskar PWI ini. Dan lagi-lagi yang saya bicara di awal tadi bahwa Kiai Saripudin Tegal sebagai founding father terbentuknya Laskar PWI ini mengatakan dengan jelas bahwa PWI bukan laskar atas kelompok tertentu. PWI bukan laskar yang mewakili sekte tertentu. Bahwa PWI adalah laskar untuk perjuangan bangsa ini. Dari perbudakan, penindasan, penjajahan spiritual yang dilakukan oleh klan Ba'alawi atau para habib yang ada di Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.